Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah aliyul azim. Saudara-saudaraku, teman-temanku, kawan-kawanku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, kekuatan dan lain sebagainya untuk tetap menjalankan segala keseimbangan fitrah kita, yang mana fitrah itulah yang kemudian kita bisa kembali terkoneksi dengan Yang Maha Pencipta. Salawat dan salam kita kirimkan hanya kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah menetapkan hukum-hukum syariat ini, menjadikan orang lain, menjadikan kita dahulunya menjadi hamba-hamba yang jahiliyah, hamba-hamba yang tidak mengenal peradaban, mengenal adab istiadat. Tapi ketika Islam datang mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai peradaban, nilai-nilai akhlak, begitulah Rasulullah SAW menetapkan kepada kita, yang pada akhirnya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saudara-saudara, dan kawan-kawanku yang dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita masih ada beraktivitas, menyusun rencana yang akan kita lakukan pada hari ini dan hari-hari esok, dan begitu seterusnya. Tapi mari kita jadikan itu semua sebagai bermuawalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jual beli yang kemudian kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu semua insya Allah kita menjadi hamba yang tetap komitmen dalam menjalani perintah-perintahnya. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita hari ini mau menyadari, dan itu perlu kita sadari, pada hakikatnya bahwa kita yang sekarang hidup di dunia ini, atau kita berada sekarang ini, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan ini? Jadi perbuatan apa saja yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Begitulah agama memberikan pesan-pesan kepada kita. Di dunia saja dan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali orang yang kemudian dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Sesama manusia saja kita seringkali dimintai pertanggungjawaban oleh sesama manusia. Apalagi Allah yang menciptakan kita, tentu dan pasti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan pertanggungjawaban itu berkaitan dengan orang lain, diri kita menyalahkan orang lain dari apa yang kita lakukan, maka tentu itu pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, ketika kita beragama, kita menjalani kehidupan beragama ini, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita cara kita beragama itu. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna syam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kanhu anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Teman-temanku, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala
ternyata membekali kita dengan sifat-sifatnya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan kalbu kita, hati kita. Untuk apa? Memfilterisasi, menilai, mengkritisi sesuatu yang kemudian datang kepada kita. Nah, ini yang kemudian seharusnya kita lakukan. Banyak hal yang selama ini kita beragama, agama yang kita jalani ini, konsep yang kita jalani ini adalah pemahaman-pemahaman orang lain yang kita masukkan di dalam pemahaman kita. Maka ada orang yang menjadi taklid buta, mengikuti tanpa harus dia menggunakan pendengaran, penglihatan, dan kalbunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bisa menilai, memfilterisasi apa yang datang kepada kita. Maknanya apa? Bahwa seharusnya kita beragama dengan cara kita, dengan fitrah yang Allah datangkan kepada kita, bukan dengan apa yang mereka sampaikan kepada kita. Memang kadangkala kita bertaklid buta. Banyak sekali kita lihat di media, banyak sekali. Bahkan ada orang yang menjadi hambanya orang lain. La ilaha illallah, subhanallah. Ini sangat hal yang mengkhawatirkan bagi kita, manakala kita menjadikan diri kita ini adalah di mana kita menghambakan kepada orang lain. Seolah-olah orang lain memegang syafaat akhirat. Padahal syafaat yang terbaik adalah syafaat yang datang dari fitrah kita sendiri, dari diri kita sendiri. Itulah syafaat kita. Kenapa kita harus menyedarkan cara beragama, cara berpikir kita dengan cara beragama dan berpikir orang lain? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ini memintai pertanggungjawaban. Kenapa kita mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui, yang kamu sendiri tidak bisa menalarinya, tidak bisa mencernahnya? Maka Allah akan mintai pertanggungjawaban. Untuk apa pendengaran, penglihatan, dan kalbumu yang Allah berikan kalau kamu sendiri tidak bisa mencerna apa yang kemudian datang kepada dirimu? Maka teman-temanku, mari kita coba untuk menjaga fitrah kita yang Allah datangkan, untuk bagaimana memfilter diri kita dari hal-hal kurafat-kurafat yang datang kepada kita. Itulah bagaimana diri kita harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan pendengaran, penglihatan, dan kalbu kita. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pertanggungjawaban. Kita memang sebagai manusia, kalau kita ingin mengetahui dalam hukum agama bahwa kita tidak akan mungkin lari dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mungkin kita lari. Dimanapun kita berada, kita akan pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanggungjawaban itu, teman-teman, pertanggungjawaban itu bersifat pribadi kepada kita sekalian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertanggungjawaban kepada diri kita. Pertanggungjawaban itu tentu memerlukan sebuah kesaksian. Maka setiap diri kita akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini, teman-teman, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saksi-saksi itu tentu banyak sekali yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, di mana setiap kita mempunyai ada saksi-saksi yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saksi yang pertama adalah diri kita ini, jasad kita ini, raga kita
tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam surah Yasin ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini kami kunci mulut mereka dan tangan mereka akan berbicara dan kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Teman-teman, diri kita ini akan menjadi CCTV yang terbaik untuk diri kita. Diri kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mengatakan apa yang kita lakukan. Yang hari ini kita berkuasa untuk melakukan apa saja, memerintahkan tangan untuk melakukan apa saja. Kita juga memerintahkan kaki kemana arah kita berjalan, maka kaki tetap mengikuti semua. Tetapi pada akhirnya kaki itu akan menjadi saksi dan tangan itu akan berbicara terhadap apa yang kita lakukan di dunia. Kenapa? Kenapa demikian? Supaya tidak ada sangkaan dari kita bahwa perbuatan-perbuatan itu akan menjadi saksi pula kepada kita sekalian. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saksi yang kedua yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah bumi yang kita pijak ini. Bumi yang kita berjalan di atasnya. Kita dibesarkan di atasnya, dilahirkan, dibesarkan sampai kita dewasa, sampai kita mati. Bumi akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena bumi mengetahui perkembangan kehidupan kita sejak kita lahir sampai kita mati. Oleh karena itu, kemanapun arah kita, kemanapun kita berbuat maksiat, kemanapun jalan yang kita tempuh, dimanapun kita sembunyi, bumi tetap ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita berpijak di atas bumi, di atas tanah yang kita selalu berjalan di atasnya. Oleh karena itu, bumi adalah saksi yang paling akurat terhadap apa yang kita lakukan. Dia adalah CCTV terbaik untuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Zalzalah, ayat 4 dan 5, Allah kemudian memberikan firman-Nya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu, bumi memberitakan tentang manusia di anna rabbaka awhalaha, karena Allah Tuhannya bumi telah memerintahkan padanya. Teman-teman, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita pijak ini akan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita lari coba? Kemanapun kita pergi, kita pasti berada di atas bumi itu. Maka bumi mengetahui persis perjalanan hidup kita. Maka kemanapun kita pergi, kemanapun arah kita, bumi akan menjadi saksi. Dan pada akhirnya kita kembali kepada perut bumi. Kita dikuburkan dan kemudian bumi itu akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir atau yang ketiga adalah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai pencipta, pengatur alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dia pula yang menghidupkan dan mematikan. Maka dia pula yang akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di dunia itu. Dalam surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum wal khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min
amilu yaumal qiyamati innallaha ala kulli syai'in alim. Allah menegaskan, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tahukah kamu sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakuna min najwa salasatin illa huwa rabihum, dan tidak ada pembicaraan dari 3 orang melainkan Allah lah yang keempatnya. Dan tidak ada pembicaraan yang kelima melainkan Allah lah yang keenamnya. Wala aksar illam, dan tidak ada yang lebih dari banyak daripada itu maupun sedikit. Allah berada di mana saja mereka berada. Summa yunabbihum bima amilu yaumal qiyamati. Kemudian Allah menampakkan, memberitakan pada hari kiamat nanti, innallaha ala kulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tiga kesaksian termasuk Allah Subhanahu wa taala akan menjadi CCTV dari kehidupan kita. Diri kita hari-hari dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, diri ini menjadi CCTV dimanapun kita pergi. Entah itu di mana saja kita berada, diri ini akan menjadi CCTV terbaik untuk kita sekalian, kemanapun itu kita pergi. Kemudian CCTV kedua adalah bumi yang kita pijak ini. Bumi akan memberikan kesaksian terbaik kepada Allah dari apa yang kita lakukan. Ini akan menjadi CCTV untuk kita sekalian. Kemudian yang terakhir adalah CCTV terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur alam semesta. Dia yang menghidupkan, dia pula yang mematikan, maka dia pula yang mengetahui apa yang kita lakukan. Dan pada akhirnya Allah akan memberitakan kepada kita tentang perbuatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kita lakukan di alam semesta ini, semoga itu adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melakukan segala sesuatu di atas kemampuan kita, di atas daripada ketidakmampu kita untuk menahan diri dari hal-hal yang buruk, maka mintalah kepada Allah ampunan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sekalian. Dan itulah yang terbaik bagi kita sekalian, teman-teman. Tidak ada yang kemudian dosa yang paling terbaik adalah dosa yang dimana kita bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lain. Dan semoga ini semua menjadi filter kepada kita. Semoga ini semua menjadi nasihat untuk diri pribadi kita masing-masing. Dan inilah jalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.